Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ilyas alaihissalam menjalankan tugas dakwahnya dengan baik. Tidak banyak riwayat yang menceritakan kisah kenabian dari Nabi Ilyas alaihissalam. Namun demikian, kisahnya memiliki kesinambungan dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Diceritakan sebelumnya dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam, dalam perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam dari pengejaran kaum Bani Israel, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang sakit keras. Orang itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala lewat perantara Nabi Ilyas alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakit keras yang diderita Nabi Ilyas alaihissalam. Beberapa riwayat mengatakan setelah diangkat sakitnya, ia dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Ada juga yang mengatakan ia dijadikan sebagai muridnya. Terlepas dari dua pendapat tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam adalah Rasul yang diutus setelah masa kenabian Nabi Ilyas alaihissalam. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan sebanyak 2 kali, yakni dalam surat An'am ayat 86 dan surat Syad ayat 48. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 86 sampai 87 yang artinya, dan Ismail, Alyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebahagiaan dari bapak-bapak mereka, keturunan dari saudara-saudara mereka, dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-An'am 86 sampai 87. Sementara itu dalam surat Asy-Syad ayat 48, Nabi Ilyas alaihissalam disebut bersamaan dengan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam, yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surat Syad 48. Dari kedua firman tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam diketahui sebagai orang-orang pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya, ia diutus untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kaum yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam termasuk orang-orang paling baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kaumnya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemusyrikan. Kaum yang dimaksudkan adalah kaum Bani Israel, di mana mereka berada dalam keingkaran kepada Nabi Ilyas alaihissalam dan tiada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kekafiran kaum Bani Israel. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran mengatakan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam hidup di Ba'laba, di sana pula keduanya meninggal dunia. Demikianlah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil dan memetik hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.